Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita jumpa kembali bersama Ustadz Usin S. Artiasa SEMM. Pagi hari ini kami akan membahas tentang kuat berharap, masa depan tertatap. Tentu itu topik kita bahasan yang akan dibahas tuntas bersama narasumber kami, dan Anda pun bisa mendengarkan kami di FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya, dan Anda bisa melihat langsung di channel YouTube RRI Bandung di Mutiara Pagi. Baik pendengar, seperti apa kuat berharap masa depan tertatap? Kita simak bersama untuk menambah wawasan hasanah iman kita atau ilmu kita untuk bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, tarjuna minallah ma la yarjun. Al-ayah. Para pemirsa pendengar Mutiara Pagi RRI, dalam keseharian kita sangat akrab dengan istilah berharap. Bahkan anak-anak muda mungkin masuk kategori generasi Y atau Z ya, sangat familiar dengan istilah hopeless ya, hilang harapan katanya, atau PHP misalnya gitu. Nah, ketika orang kuat berharap, artinya punya optimistik gitu dalam memandang sesuatu, niscaya dia menatap ke depan itu terarah, jelas. Makanya tema kita pagi ini adalah masa depan tertatap. Kenapa disebut tertatap? Sebab ada sesuatu yang perlu diraih, ada sesuatu yang harus dia kejar, sehingga di situ dia bergerak, berjalan. Saya ambil contoh dulu mengenai adanya harapan atau kuat sekali berharap, membuat masa depan tertatap, lalu bergeraklah dia. Mungkin para pendengar dan pemirsa, khususon yang agak dewasa ya, sangat kenal dengan kisah Siti Hajar ya, istri dari Ibrahim alaihissalam. Pada saat Hajar itu kehabisan bekal air dan kurma, beliau naik ke Bukit Sofa. Lalu tampak dari Bukit Sofa itu seolah-olah ada genangan air. Nah, itu menunjukkan berharap, oh ini pas ada air, mudah-mudahan ini betul air gitu. Dikejarlah dengan lari-lari kecil, ternyata tidak ada. Berbalik menatap sebaliknya, ada lagi genangan air di tempat lain, dikejar lagi, sampai akhirnya sab'an marrah ya, 7 kali berlari-lari kecil, ternyata tidak ada. Namun kemudian Allah memberi solusi dalam bentuk tadi ya, air Zam-Zam. Yang ingin saya pertegas adalah yang beliau lakukan dengan berlari-lari kecil karena adanya harapan bahwa inilah yang akan dia temukan. Itu sama dengan masa depan yang tertatap. Dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tidak sedikit ayat atau hadis yang menuturkan kisah-kisah untuk bisa kita cermati sebagai pembangun kekuatan berharap, sehingga masa depan kita pun akan tertatap tadi ya. Misalnya nih, kita ambil contoh ya, sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, berarti sudah lahir ya, beberapa puluh tahun lah sebelum beliau menjadi nabi, kita
ingat dalam sejarah beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Singkatnya begini, setelah Aminah binti Wahab menyusui beberapa hari, kemudian seperti tradisi orang Arab waktu itu, Abdul Muthalib mencari perempuan yang diminta bisa menyusui anak beliau. Maka dicari sepanjang kota Mekah. Pada saat yang sama beberapa orang kampung, terutama dari Bani Sa'ad, datang ke kota Mekah untuk mendapatkan bayi yang bisa disusui. Tradisi waktu itu adalah ketika seseorang ingin mendapatkan nafkah, maka salah satu yang dilakukan biasanya kesiapan menyusui anak orang lain, nanti mendapatkan upah, imbalan. Hari itu Halimah datang bersama suaminya, ya, sampai di kota Mekah. Kemudian naltamisur ridho, di dalam bahasa Al-Mubarakfuri, lalu kami mencari bayi-bayi yang siap disusui. Saat itu banyak perempuan-perempuan kampung yang pergi ke kota Mekah, dan nyaris mereka semua dapat bayi-bayi yang mereka bawa pulang untuk disusui. Satu-satunya perempuan yang belum dapat Halimah. Sementara di sisi lain, satu-satunya bayi yang belum mendapatkan ibu susuan adalah bayi Rasulullah SAW. Begitu kisahnya ya. Kemudian ada informasi yang disampaikan kepada Halimah. Halimah, bayi ini anak yatim. Ketika diberitahu bahwa dia anak yatim, dia berkata, naqulu yatim. Iya, yatim. Mungkin kalau ekspresi kita ya, karena ketidaktahuan, ya yatim. Bayangannya apa kira-kira? Ketika orang mendengar, oh yatim, bayangannya adalah pasti nilai jualnya rendah, gitu kan? Nilai bayarnya rendah, sehingga Halimah waktu itu masih kurang sreg untuk mengambil bayi beliau ini. Akhirnya dia lewati, lalu hendak melakukan perjalanan pulang bersama suaminya. Masih belum jauh dari luar kota Mekah, berhentilah mereka. Halimah berhenti bersama suaminya menggunakan kendaraan unta. Di situ Halimah bilang, ya sepertinya kalau kita pulang kampung tidak membawa apa-apa, nggak mungkin lah. Kita kan kesini datang dalam rangka ingin mencari bayi yang disusui. Di sini suaminya berkata, sudah, ambil saja bayi itu, siapa tahu dia menjadi sumber berkah. Kita berharap ya bahwa dia akan mencerahkan kehidupan kita. Itu kata-kata suami. Ambillah. Akhirnya Halimah dan suaminya kembali lagi ke kota Mekah. Lalu mengambillah bayi Rasul tadi. Di sini mulai terkuak. Optimisme berubah menjadi sesuatu yang hidupnya semakin tertatap, tadi kan di awal dikatakan. Nah, apa diceritakan? Bagaimana kondisinya? Halimah bercerita ketika menggendong bayi Rasulullah SAW yang belum tahu kan bahwa itu calon Rasul, gitu. Kan belum tahu, Halimah belum tahu bahwa itu calon Rasul. Ketika dia menggendong, ada perasaan nyaman, ada perubahan pada diri. Ternyata ASI yang selama ini kurang banyak keluar, dengan menggendong bayi Rasulullah SAW berubah menjadi ASInya banyak keluar. Sehingga anaknya yang laki-laki yang selama ini kurang ASI pun minum malam itu, menyusu malam itu bersama Rasul dengan sangat lahap, kata Halimah. Bahkan lebih unik lagi, ketika tidur malam mereka lelap sekali. Pagi-pagi suaminya melihat keledai
yang kemarin tampak kurus dan kurang bergairah dalam melakukan perjalanan, sekarang berubah menjadi gemuk. Unta pun sama. Di sini suaminya berkata, wahai Halimah, ternyata anak inilah sumber hidup tertatap itu, karena dia memberikan keberkahan yang luar biasa. Nah, ketika sebelumnya Halimah sempat ragu, kemudian dimotivasi oleh suaminya bahwa asallahu ayyaj'ala lana fihi barakah. Mudah ambil saja Halimah anak bayi itu, siapa tahu mudah-mudahan Allah memberi kita berkah. Terbukti di situ. Jadi para pendengar pemirsa, berdasarkan kisah ini ya, kita bisa mengambil beberapa pelajaran menarik tuh ya, terkait dengan jangan berhenti berharap atau kokohkan kekuatan berharap agar hidup kita tertata. Satu, lihat bagaimana tanda kutip kecurigaan Halimah bahwa ya yatim. Bagi saya ungkapan ya yatim itu pertanda bahwa dia meremehkan keyatiman seseorang. Kenapa meremehkan sesuatu? Karena tidak tahu bahwa anak ini sebetulnya sumber berkah. Kita kan sering juga mengatakan begitu. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu bahwa itu bernilai, seringkali meremehkan kan. Makanya sebaiknya kalau ingin bijak jangan langsung meremehkan. Lihat dulu substansinya, esensi sesuatu itu, baru kita bisa menyimpulkan bermanfaat atau tidak. Nah, yang dilakukan oleh Halimah begitu awalnya. Ya yatim. Tapi kemudian dimotivasi oleh suaminya. Siapa tahu, jangan berhenti berharap. Siapa tahu bayi itu mendatangkan berkah. Terbukti, itu poin pertama ya. Jadi orang seringkali karena ketidaktahuan terhadap sesuatu langsung menjudge, langsung memutuskan, buang saja. Berubahlah cara berpikir seperti itu. Jangan dulu langsung memutuskan, ketahui dulu sesuatu baru putuskan. Itu ajaran Islam. Makanya Quran mengingatkan kita, la takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan dulu kamu lakukan sesuatu sebelum kamu tahu. Nah, Halimah As-Sa'diyah langsung memutuskan, enggak lah, enggak usah diambil. Dia anak yatim, enggak ada nilai jualnya, kurang harganya. Tapi suaminya mendukung, jangan begitu, ambillah, siapa tahu. Jadi ini berbeda kalimatnya. Maka sekali lagi belajarlah dari kecerobohan Halimah yang sempat meremehkan kondisi yatim beliau hanya karena ketidaktahuan ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama tuh. Yang pertama. Pelajaran kedua adalah the power of hope. Kekuatan berharap. Ketika Halimah kembali mengambil bayi tadi, beliau sebelum diucapkan oleh suaminya ya, dimotivasi, dia mengatakan kunna narjul ma'ruf min abi sobi. Kami berharap bayi ini menjadi sumber keberkahan sehingga hidup kita semakin tertatap. Ditambah oleh doa suaminya yang tadi sudah diucapkan, mudah-mudahan bayi ini yang akan memberikan keberkahan. Nah, apa yang terjadi kemudian para pemirsa? Yang terjadi kemudian seperti tadi kan, terjadi perubahan-perubahan, ASI yang semula tidak ada menjadi banyak. Anak Halimah sendiri yang kurang minum ASI menjadi kenyang. Unta yang tadinya kurus kering atau keledai yang juga sama menjadi penuh dengan susu, bahkan dipera untuk diminum mereka berdua. Itu bukti-bukti mengenai keberkahan, mengenai penuh harap tadi. Nah, sekarang saya kutip ucapan Barack Obama mengenai kekuatan berharap. Menarik nih bagi kita. Kata Barack Obama, mantan presiden USA ini, dia bilang ini, hope in the face of difficulty. Berharaplah saat engkau menghadapi kesulitan. Jadi yakini di balik kesulitan yang kita hadapi ada kemudahan, yakini itu. Berharaplah. Jangan langsung memberikan keputusan, udahlah nggak usah lah, tinggalin, susah, nggak bisa ini, jangan. Tapi hope in the face of difficulty.
Quran sebetulnya ini sudah ditegaskan tadi. Silakan Anda lihat An-Nisa 104 ya. Tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian punya tempat berharap namanya Allah. Ma la yarjun, sedangkan orang-orang kafir nggak punya tempat berharap. Jadi ketika seorang yang mengaku muslim tetapi sangat mudah terjebak oleh putus asa alias hopeless, hilang harapan, tidak ada kekuatan berharap, sesungguhnya dia sudah sama dengan meniadakan rahmat Allah. Berarti syahadatnya bermasalah, tanda kutip, pemahamannya. Anda jangan terjebak di sini ya. Kita belajar kembali ke yang tadi, seperti ucapan Barack Obama itu bagus kan, hope in the face of difficulty. Teruslah berharap di dalam kesulitan sekalipun ya. Begitu pula dia bilang hope in the face of uncertainty. Teruslah berharap di balik ketidakpastian. Sehingga hari ini para pendengar pemirsa, kondisi dimanapun di dunia ini termasuk di negara kita sedang mengalami ketidakpastian. Sehingga ketika orang tidak punya pegangan kepada siapa dia berharap, pasti gampang hopeless. Maka muslim kekuatan berharap menjadikan hidup dia insya Allah tertatap ya. Nah, persoalannya muncul kemudian adalah dengan cara apa kita menyelesaikan persoalan yang disebut dengan kesulitan tadi. Coba kita tengok kembali ke Al-Insyirah. Saya kira Anda sangat seringlah mendengar surat Al-Insyirah, khususnya di ayat 5, 6, 7, 8 ya. Anda bisa lihat lagi nanti. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dua kalimat ini menegaskan mengenai sirkulasi atau circle atau perputaran antara susah dan mudah, sempit dan lapang. Lihat kalimat inna ma'al usri, kesusahan, yusra, kemudahan. Fa inna ma'al usri, maka sungguh setelah kemudahan itu kesusahan itu ada kemudahan. Itu dua kali itu. Artinya mudah, susah itu dua hal yang berputar sepanjang waktu. Yang jadi masalah adalah bagaimana mengubah. Maka dua ayat sisanya adalah cara. Dari ayat yang disebutkan itu, ayat yang berkaitan dengan kekuatan berharap ada pada ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu berharaplah. Teruslah berharap. Satupun orang di dunia ini tidak mungkin tidak pasti membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah. Anda masih ingat beberapa waktu yang lalu, ada mungkin sekian tahun yang lalu sebelum COVID ya, ada pesawat yang konon milik atau dihuni ditumpangi oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan selama ini. Tapi ketika mengalami trouble di ujung, di atas langit sana, goncangan, toh mereka berteriak Tuhan juga. Artinya ucapan mereka menjerit dengan menyebut nama Tuhan itu berarti membutuhkan harapan. Kepada siapa dia berharap? Lagi-lagi Tuhan yang maha hebat, Allah dalam bahasa Muslim. Jadi ketika seseorang kekuatan berharapnya ditambah dengan akidah yang kuat, insya Allah ya, masa depan itu tertatap. Hanya saja ada proses tindak lanjut berikutnya untuk mewujudkan bagaimana masa depan yang tertatap itu, yang terwujud sesuai dengan harapan kita. Yang pasti dua itu tadi ya, bagaimana farghobnya harus kuat, ditambah dengan ikhtiar melalui fangsob. Satu contoh lagi nih yang menggambarkan kekuatan berharap. Anda bisa bayangkan ketika kita mengalami situasi yang pelik seperti ini. Musa alaihissalam membawa lari Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Di tengah perjalanan dihadang oleh laut kan Pak, tidak ada jalan lain. Sementara di belakang pasukan Fir'aun dan Fir'aun sendiri yang
penuh kemarahan ingin menghabisi mereka. Bani Israel menjerit, Musa, inna la mudrakun. Wahai Musa, gimana ini? Kita pasti tersusul oleh mereka. Bayangan kematian pasti, Pak. Bayangan kematian di depan pelupuk mata. Gimana ini? Inna la mudrakun. Kita pasti terkejar oleh mereka. Tapi sebagai pemimpin yang punya kekuatan berharap kepada Allah, tenang dengan mengatakan, kala, jangan begitu, tenang aja, tenang. Inna rabbi sayahdin, Allah Tuhanku akan memberiku petunjuk apa yang mesti aku lakukan. Nah, ucapan beliau ini menunjukkan sosok pemimpin yang kuat berharapnya. Jadi kalau Anda, Bapak, Ibu, atau teman-teman muda sebagai pemimpin dimanapun, miliki kata-kata ini. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah akan memberiku petunjuk. Tentu tidak sekedar nongkrong kan, ongkang-ongkang kaki, tapi kerahkan logikamu, nalar sehatmu, al-uqul as-sahihahmu, lalu kreatiflah mencari cara sambil bermohon tadi. Insya Allah keluar tuh solusi yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam, sehingga masa depan tertatap, kembalilah mereka ke Palestina. Itu gambarannya ya, yang kedua. Yang ketiga, nilai dari apa yang disampaikan lewat kisah tadi adalah, jangan lupa ya, bahwa dalam bahasa Al-Quran berharap itu sering kali dikaitkan dengan rahmah. Orang yang berharapnya kuat pasti meyakini rahmat Allah itu luas. Dan memang harus begitu. Seorang mukmin harus meyakini bahwa rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', mencakup segala sesuatu. Terus apa manfaatnya? Apa sih sebetulnya kekuatan berharap bahwa rahmat Allah itu begitu luas? Satu, memiliki keyakinan penuh pada kemurahan dan kasih sayang Allah. Jadi orang yang kekuatannya berharapnya kuat, pasti diyakini oleh rahmat Allah itu luas, tidak sempit. Orang bilang tidak sesempit daun kelor gitu. Yang kedua, mengapa berharap itu kuat? Karena meyakini janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haqqan. Sungguh janji Allah itu benar. Hati-hati ya. Ketika Anda pemirsa ragu dengan janji Allah ini, berarti saya dan Anda sudah terjebak oleh watak munafik. Apa itu? Su'uzon, berprasangka buruk kepada Allah. Berhati-hatilah. Jadi jangan sampai kondisi kita yang sedang diuji susah, kondisi kita yang sedang diuji sempit, lalu berprasangka buruk, tutuplah itu dengan astagfirullah. Sebab Anda berarti sedang melemah kekuatan berharapnya. Perbaiki lagi. Begitu pula orang yang kekuatan berharapnya semakin baik, biasanya memiliki jiwa istislam, berserah diri yang sangat tulus, tanpa sisa kepada Allah. Seperti ucapan tadi, ucapan Musa alaihissalam, ufawwidu amri ilallah wa innallaha basirun al-ibad. Itu ucapan Musa. Aku serahkan semua urusanku ini kepada Allah tanpa sisa. Seluruh urusan apapun yang akan terjadi. Ditambah keyakinan sebelumnya tadi, husnuzon, bahwa Allah tidak mungkin menganiaya hambanya. Jadi para pemirsa, yakini itu. Dan yang terakhir adalah pastikan, yakinkan diri hanya Allah yang bisa menolong dan memberikan pertolongan. Tidak ada yang lain. Dan sumber pertolongan hanya satu, Allah saja. Wa man nasru illa billah. Demikian ya beberapa hal yang berkaitan dengan kekuatan berharap agar hidup kita semakin tertatap dengan jelas. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama
narasumber kami Ustadz Usin S. Artiasa SMM dengan topik bahasan kita kuat berharap masa depan tertatap. Sungguh luar biasa ketika kita menyimak topik bahasan ini, bahwa ternyata kita jangan suudan pada Allah ya Ustaz ya. Jadi tetap berharap karena yakin semua harapan kita begitu diungkapkan baik lisan maupun hati yang tidak diketahui orang-orang lain, maka fa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah, maka Allah lah yang akan menolong kita. Di kesempatan baik ini mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan kesimpulan dari apa yang dibahas Pak Ustadz. Silahkan. Para pemirsa dan pendengar, catatan hari ini adalah satu, ingat hidup tidak akan terlepas dari difficulty, kesulitan. Ingat itu, sebab hidup itu pasti berpayah-payah. Kedua, bahwa setiap ada kesulitan Allah selalu memberi solusi, maka kuatkan untuk mencari solusi itu dengan nalar. Ketiga, jangan sombong untuk mengandalkan akal, lakukanlah pendekatan atau berserah diri kepada Allah sambil menggunakan akal sebagai alat untuk mencari solusi. Tiga hal itu Anda perlu catat supaya kita meraih masa depan yang tertatap. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, atas minta solihin pamit undur dari ruang Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.